anatomi fenomena UFO dan alien ini tentunya menjadi pembahasan yang menarik ya. Kira-kira apa yang akan dibahas oleh Mas Agus Tifani pada pembahasan Data Talks dengan topik anatomi fenomena UFO dan alien. Nah, mari silakan Mas Agus Rifani bisa dimulai. Ya, terima kasih Mas Reza. Selamat malam gitu ya. Selamat bertemu kembali di acara Beta Talks ini. Terima kasih Mas Reza. Nah, sekarang mungkin sudah bisa dilihat ya. Jadi kali ini saya akan coba bawakan topik tentang anatomi fenomena UFO dan alien. Mungkin topik ini sedikit berbeda. Kalau biasanya topik yang dibahas itu spesifik pada satu materi, kalau ini topiknya luas dan umum begitu ya. Biasanya kita khusus, kalau ini umum. Jadi kita akan bicarakan tentang apa sih? Nah, pertama mungkin saya ingin mengenalkan dulu apa yang dimaksud anatomi fenomena UFO dan alien. Kalau UFO mungkin sudah kita pahami ya, definisi yang kita pakai di sini. UFO itu ya sesuatu objek yang tidak kita kenal atau tidak bisa kita identifikasi, dan di sini saya memperluas definisinya, baik yang ada di atmosfer maupun yang ada di dalam air atau menyelam begitu. Nah, begitu juga dengan alien. Jadi definisi awalnya adalah satu entitas biologis, artinya dia fisik begitu ya, yang punya peradaban, punya kecerdasan selain dari manusia dan hewan. Jadi ini definisi yang sangat luas untuk alien, dan ini yang akan kita gunakan dalam paparan kali ini. Nah, sementara itu anatomi fenomena apa sih? Jadi kita menyebut ini fenomena UFO dan alien ini karena seperti yang kita ketahui, topik UFO ini biasanya ajaib gitu, alien ini ajaib, dan sesuatu yang bagi kita mungkin merasakannya ini luar biasa. Nah, tetapi ini juga satu fakta atau kenyataan, dan kita pahami ini gitu ya, walaupun mungkin banyak teman-teman yang mendengarkan di luar nanti bahwa masa sih ini fakta atau kenyataan gitu. Nah, selain itu fenomena ini juga sesuatu yang bisa disaksikan oleh panca indera kita, jadi bukan hanya imajinasi ya, dan bisa diterangkan secara ilmiah jika kita coba menerangkannya. Nah, sementara anatomi sendiri maksudnya adalah uraian yang mendalam. Jadi yang ingin kita bawakan di sini adalah uraian mendalam tentang fenomena UFO dan alien. Jadi fenomenanya yang akan kita bahas. Nah, gunanya apa? Yang pertama, kita bisa mengukur, istilahnya mengukur begitu ya, tingkat pengungkapan. Nah, maksudnya tingkat pengungkapan ini kalau bahasa Inggrisnya disclosure gitu. Nah, kalau tingkat pengungkapan berarti ada sesuatu yang awalnya rahasia, kemudian dibuka. Jadi disclosure namanya kalau bahasa Inggris, atau pengungkapan. Ini istilah yang saya pilih. Jadi yang tadinya rahasia dibuka. Nah, seberapa jauh dari rahasia itu dibuka, itu diukur dari anatomi fenomena UFO dan alien ini. Kemudian anatomi ini bisa digunakan untuk mengukur pula tingkat kepercayaan kita. Jadi saya percaya sampai mana sih gitu. Itu ukurannya dari anatomi ini juga. Kemudian yang terakhir tingkat pengetahuan. Jadi mengukur seberapa jauh yang sudah kita ketahui. Artinya kita ketahui ini adalah kita benar-benar membaca faktanya, kita mengikuti diskusi yang terjadi tentang fenomena ini, dan ternyata oh saya segini nih, saya baru tahu segini gitu. Kok ada lanjutannya ya? Nah, itu ukurannya seberapa jauh yang kita tahu. Nah, baiklah kita coba lihat anatomi yang dimaksud itu seperti apa. Yang tadi gunanya itu untuk 3 hal ini. Pengungkapan, mengukur ya, mengukur tingkat pengungkapan, mengukur tingkat kepercayaan kita, dan mengukur tingkat pengetahuan kita tentang fenomena ini. Nah, ini anatominya yang saya maksud. Jadi ada kategori dari atau klasifikasi dari fenomena ini menjadi 6 kategori, mulai dari kategori 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Nah, setiap kategori kita beri nama yang di samping kiri ya. Jadi dari bawah dulu bacanya. Dari bawah 0 gitu itu kategorinya normal. Kategori 1 UFO itu adalah suatu objek fisik. Kategori yang kedua ini adalah objek yang teknologi tinggi. Kategori 3 alien sebagai pengendara UFO. Udah makin shock gitu ya kalau kita lihat di sini. Kategori 4 lebih shock lagi. Alien adalah makhluk fisik yang dapat berkomunikasi. Nah, kategori 5 ini yang harusnya lebih mengagetkan lagi, bahwa terjadi interaksi manusia dengan kelompok alien. Nah, setiap dari kategori ini kita didetailkan lagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu kategori 0 untuk klasifikasi A misalnya tidak ada apapun, artinya UFO dan alien ini hanya imajinasi atau hayalan saja. Ini hanya fiksi, sesuatu yang dikarang untuk ditonton di film misalnya, dan tidak lebih dari itu. Jadi misalnya ada yang berpendapat bahwa UFO itu ya imajinasi, berarti kita ukur dalam anatomi ini adalah di kelompok 0A. Nah, kalau ada yang berpendapat setelah dia mungkin memeriksa sumber di internet atau diskusi, oh ini hanya fenomena alam begitu ya. Ini berarti kategorinya di 0B. Nah, kalau ada yang berpendapat, oh ini teknologi rahasia yang lagi dikembangkan oleh negara lain, itu adalah 0C misalnya. Nah, begitu seterusnya dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kita akan bahas detailnya masing-masing, tetapi rumus umum yang bisa dilihat di sini atau trennya itu adalah dari 0 sampai 5 itu semakin meningkat tingkat yang diungkapkan, atau kepercayaan kita semakin bertambah banyak gitu. Oh ternyata tidak hanya UFO saja begitu ya, tetapi juga ada UFO sebagai objek fisik, sebagai teknologi tinggi, dan seterusnya, sampai ada aliennya begitu. Nah, dari 6 kategori ini gunanya apa sih gitu ya? Mungkin yang bisa saya contohkan pertama kali adalah ini. Ketika kita diskusi dengan orang yang di luar komunitas, biasanya kita akan kesulitan untuk menyampaikan ke mereka fenomena UFO dan alien itu seperti apa sih. Kebanyakan itu yang orang-orang di luar komunitas kita begitu ya. UFO itu ya imajinasi atau hayalan gitu ya. Nah, tetapi kita mungkin yang di sini sudah mengikuti lama terkait dengan ini, itu sebenarnya mempercayai apa yang terjadi itu adalah di kategori yang 5 ini atau di tingkat yang 5 ini gitu. Nah, orang lain selain di komunitas kita biasanya mempercayai tergantung dari informasi yang mereka dapatkan. Biasanya kalau informasinya adalah misal nih secara ilmiah ada laporan dari tim yang namanya itu Condon gitu ya. Jadi laporan Condon dari universitas di Amerika di tahun 70-an, dan mereka menyebutkan bahwa fenomena UFO ini tidak ada, artinya cuma imajinasi. Nah, ini laporan Condon, berarti levelnya di 0A. Jika meningkat lagi, masyarakat umum kebanyakan akan mengikuti ini begitu, karena mereka mungkin sumber informasinya hanya dari film dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di dunia akademisi dari tahun mungkin 70-an itu ya sampai 2000-an ini, 2020-an, kebanyakan akan menganggap ini sebagai atau menyimpulkan ini sebagai fenomena alam. Jadi di para akademisi, komunitas di kampus, di lembaga penelitian, kemungkinan besar mereka akan menyimpulkan ini sebagai fenomena alam. Belum diketahui karakternya. Nah, sementara itu kita juga mendengar tahun lalu di 2021 bahwa sudah ada laporan resmi dari pemerintahan negara Amerika Serikat melalui Pentagon begitu, atau melalui kantor intelijen mereka, bahwa UAP atau Unidentified Aerial Phenomena atau fenomena atmosfer yang tidak bisa diidentifikasi itu sebenarnya adalah objek fisik yang mereka nggak ketahui itu apa, yang mereka belum menyimpulkan
Nah, paling tidak ini yang dibuka laporannya untuk publik, karena ada bagian dari laporan yang dirahasiakan yang hanya dibaca oleh Kongres begitu. Nah, jadi levelnya sudah beda lagi. Kalau informasi ini diketahui kita mendengar informasi ini berarti levelnya sudah di 1A. Nah, makanya tadi ini saya bilang fungsinya adalah tingkat pengungkapan gitu. Mulai dari yang hanya membaca di laporan Kondon, yang update sampai di laporan yang di 2021, levelnya akan meningkat di 1A. Nah, sementara itu kalau kita baca, sebenarnya informasi dari negara lain selain Amerika itu juga ada. Dan yang paling menarik mungkin dari negara Prancis. Kenapa? Karena mereka sudah sejak tahun 80-an itu melakukan investigasi untuk laporan UAP. Nah, di sana mereka ada satu laporan yang disusun atau analisis yang disusun oleh para militer atau pensiunan dari militer yang berkompeten, dari para engineer, dari para pilot, membentuk satu tim gitu ya. Dan tim ini punya kesimpulan, dan kesimpulannya itu adalah bahwa UAP yang diinvestigasi oleh mereka itu ternyata hipotesisnya adalah dikendalikan oleh alien. Nah, karena itu UAP di sini adalah UFO begitu ya, satu objek fisik yang selama ini kita kenal dengan nama UFO, yaitu adalah UAP sebenarnya. Jadi levelnya udah naik lagi kalau di sini. Nah, sementara itu kalau kita memperhatikan sumber informasi lain, misal dari keterbukaan informasi di Amerika Serikat ada permintaan dokumen tentang analisis material dari UFO yang jatuh, dan itu dibuka dokumennya melalui permintaan FOIA gitu. Nah, ternyata levelnya udah meningkat lagi nih di 1C sebenarnya. Jadi benar-benar apa yang kita yakini itu akan tergantung pada informasi mana yang kita bisa miliki. Jadi kalau tadi mulai dari bawah ya 0A sampai 1C ini sudah beda jauh gitu. Nah, seterusnya yang menarik adalah di salah satu podcastnya Mas Deddy Corbuzier itu ketika mewawancari Menlu Republik Indonesia, Bu Retno, di situ ditanyakan kepada beliau bagaimana nih kalau misalnya ada alien datang, komunikasinya tuh bagaimana dengan dengan kita di Indonesia gitu, pemerintah. Nah, ini tentu pertanyaan yang sebenarnya kategorinya itu ada di 5A. Nah, menanyakan sesuatu yang kategorinya di 5A untuk orang yang memang tidak mendalami fenomena ini itu hanya akan mengakibatkan mereka menganggap oh ini hayalan gitu ya, oh ini bukan yang serius gitu ya jawaban Bu Menlu. Ini nggak serius gitu ya kalau misalnya ada gitu ya. Jadi justru tidak ditanggapi dengan serius gitu. Nah, wajar karena yang ditanyakan itu udah di kategori yang paling atas gitu ya, 5A. Harusnya waktu itu adalah ya mungkin lebih baik ketika kita bertemu dengan orang awam di bidang ini, kita bertahap dulu nih. Tahu nggak ada laporan dari Pentagon loh di 2021 lalu bahwa UAP itu nyata gitu ya. Kemudian ada analisis dari Prancis bahwa hipotesisnya itu extraterrestrial begitu, itu alien yang mengendalikan dan seterusnya. Nah, kalau ini yang ditanyakan lebih dulu maka lebih mudah bagi orang yang tidak mendalami bidang ini untuk menerima atau melakukan analisis lanjutan gitu. Jadi mereka akan nyambung dibandingkan kita langsung meloncat 5A misalnya, ada organisasi alien yang berkomunikasi dengan pemerintahan di bumi. Nah, walaupun kita sebenarnya sudah dapat informasi tentang ini juga gitu. Walaupun memang sumber informasinya tergantung bisa kita percayai atau tidak. Nah, dari sini dulu nih Mas Reza, kira-kira mungkin kalau ada pertanyaan boleh kita sambil diskusi. Ya Mas Agus. Jadi seminggu yang lalu ini saya itu kan ketemu dengan temannya teman. Jadi teman itu membawa seorang lagi. Nah, teman saya yang saya kenal ini ngomong ke teman satunya, Reza ini ikut komunitas UFO gitu. Nah, kemudian teman saya ini tanya gitu, oh emang ada beneran ya Mas ya? Dan kalau emang ada beneran, buktinya apa gitu. Nah, pertanyaannya dia ini,
tidak ditunjukkan untuk mocking ya, tidak ditunjukkan untuk menghina atau nyindir atau apa, tapi memang dia benar-benar pengen tahu gitu karena dia penasaran. Nah, kalau dia penasaran sekali, kira-kira dia ini ada di kategori mana ya, Mas Agus? Dan kira-kira Hmm. jawaban yang kategori mana yang harusnya saya berikan ke dia? Kan tadi kan kita berkaca pada kasus pertanyaan yang langsung kepada nomor 5 ya, malah dikira main-main gitu. Nah, kalau menurut Mas Agus gimana? Nah, kalau ini kayaknya cocok di nomor ini Mas Reza, di 1A. Jadi benar-benar ada laporan resmi tahun lalu 2021 bahwa UFO ini ya real gitu, objeknya ada. Sudah ada videonya bahkan yang dirilis secara resmi oleh pemerintah Amerika, dan itu videonya tentu telah melalui analisis bahwa bukan cacat dari sensornya, jadi benar-benar objeknya real ada begitu. Nah, kayaknya jawaban yang paling cocok adalah di 1A berarti. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Lalu misalnya nih Mas Agus ya, misalnya ya, eh, ada orang yang mungkin bersikap skeptik. Nah, kalau yang orang bersikap skeptik ini, apakah dia masuk kategori 0A? Ya, nah skeptik sendiri sebenarnya adalah satu metode atau sikap ya. Jadi bukan istilahnya fenomena yang dibahas. Jadi sikap seseorang terhadap fenomena ini adalah skeptik. Nah, skeptik sendiri bukan berarti menolak. Jadi orang yang skeptik itu dia punya pekerjaan rumah yang cukup banyak, dan mungkin dari kita ini memang awalnya skeptik gitu ya, dan sampai sekarang pun juga skeptik gitu. Cuman orang skeptik itu adalah orang yang melakukan penelitian secara menyeluruh dan mengesampingkan perasaannya sendiri. Jadi kalau dia punya perasaan dari awal, kayaknya ini nggak mungkin gitu, lantas semua bukti yang ada ditolak, nah itu bukan skeptik namanya. Skeptik itu adalah kita membuka seluruh informasi yang ada, kemudian mempelajarinya secara berimbang, dan kemudian kita akan dapat kesimpulan. Nah, mungkin kalau ditanya orang skeptik ada di kategori mana, kayaknya kurang cocok. Cocoknya itu adalah mungkin pertanyaannya, kalau orang tersebut adalah skeptik yang terbiasa meneliti sesuatu sebelum mengambil kesimpulan, dia akan mencapai kesimpulan yang mana dalam kategori ini. Nah, kalau dia orang yang skeptik, saya yakin dia akan bisa sampai di kesimpulan yang ini malah. Karena ini dokumennya resmi ada, bahwa ada material yang diteliti oleh salah satu perusahaan, dan material ini disebutkan dalam dokumen resmi yaitu FOIA ini. Jadi ini bukan main-main gitu ya, ini dokumen yang memang dilindungi secara hukum di Amerika Serikat, bahwa ketika penduduk Amerika minta informasi maka akan diberikan jawaban selama tidak mengganggu atau mengancam pertahanan negara tersebut. Nah, ini ada yang nanya ke intelijennya Amerika, ke departemen ininya, intelijennya, ada nggak material UFO yang dipelajari atau material yang jatuh dari peristiwa Roswell gitu yang dipelajari, dan dijawab materialnya ada dipelajari di perusahaan ini gitu, dan ini topik yang hasil penelitiannya. Nah, kalau orang tersebut memang skeptik, dia meneliti seluruh informasi dan menimbang bahwa informasi ini akurat, dia akan sampai di 1C. Jadi sampai di 1C ini cukup mengagetkan juga ya, karena informasi yang umum yang dikenal oleh publik itu baru 1A gitu. 1B itu bahkan tidak di blow up oleh media, karena mungkin di negara Prancis nggak begitu ini ya, nggak begitu tren gitu, trendsetternya di Amerika. Nah, tetapi di 1C pun di Amerika ada dokumennya begitu. Jadi ini harusnya orang skeptik itu bisa sampai di 1C. Nah, untuk naik ke 2A mungkin akan sedikit kesulitan karena sumber informasinya mungkin akan dinilai tidak reliable gitu ya, tidak akurat gitu. Nah, tapi itu satu progres yang cukup besar juga Mas Riza, jadi bisa sampai di 1C. Sementara publik umum yang sekarang pun mungkin masih banyak yang di 0A gitu, karena nggak ngikutin beritanya mungkin ya. Kalau ngikutin beritanya
mungkin di 1A kalau mempelajari lebih lanjut kemungkinan besar malah di 1C tadi. Oke, kira-kira begitu Mas Reza. Oke ya, terima kasih Mas Agus. Mungkin bisa dilanjut penjelasan berikutnya. Nah, boleh. Jadi kita bicara tadi itu adalah tentang fungsinya dari anatomi ini apa sih gitu. Kita bicara tadi fungsinya adalah untuk mengukur tingkat pengungkapan. Jadi tingkat pengungkapannya itu 0K, 1K, 2AK. Dan kita tadi udah bicara pengungkapan yang terjadi di Amerika itu 1A, sementara dokumen FOIA itu 1C malah diungkapkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah kepercayaan. Di apa sih yang saya percayai dari fenomena ini, sampai mana sih saya percayai gitu, apa sampai mana saya ketahui gitu. Nah, terkait percaya dan mengetahui ini agak juga ya, agak riskan juga, karena kalau kita biasanya nih di komunitas kita mungkin senang nanya. Kalau saya sih dulunya senang nanya ke orang-orang di luar komunitas ini, kamu percaya UFO nggak? Kamu percaya alien nggak gitu? Nah, tapi kalau dipikir-pikir, kalau saya nanya kamu percaya atau tidak, itu kan berarti saya nanya mereka tentang keyakinan mereka, yang keyakinan ini nggak mesti juga harus berdasarkan data, begitu ya. Jadi tergantung perasaan aja kalau dipercaya atau enggak gitu. Nah, saya jadi beralih nanya, kalau nanya ke orang di luar komunitas itu, kamu tahu nggak gitu, pertanyaan awalnya itu untuk membuka diskusi. Jadi kamu tahu nggak di tahun 2021 kemarin, misal pemerintah Amerika Serikat sudah rilis loh 3 video resmi misalnya tentang UFO. Nah, ini pertanyaan yang mungkin lebih bagus. Kamu tahu nggak gitu, membuka diskusinya. Nah, jadinya memang fungsi yang kategori yang berurutan dari 0 sampai 5 ini istilahnya guidance atau panduan bagi kita untuk menjadi PR public relation mungkin ya di komunitas UFO dan alien ini keluar gitu. Jangan tiba-tiba loncat langsung ke 5, nanti kita dianggap kamu bercanda gitu ya. Jangan tiba-tiba ke 4 gitu, kamu bercanda, karena untuk sampai ke 3, 4, 5 itu butuh penelitian lanjutan, maksudnya butuh membaca banyak sumber referensi begitu. Jadi mulai dulu dari yang sederhana satu gitu, yang ada buktinya secara dokumen di televisi, di media massa dan seterusnya. Nah, sebenarnya kategori ini itu bisa diperluas lagi menjadi apa yang saya sebut di awal tadi, yaitu ini adalah sebuah anatomi sebenarnya. Nah, maksudnya anatomi itu apa? Jadi anatomi itu kan kita bisa memahami keseluruhan dari fenomena ini dengan melihat struktur perbagiannya, hubungan-hubungannya itu bagaimana gitu. Nah, kalau tadi bicara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 itu sebenarnya adalah di satu kelompok yang awal, yaitu tidak ada fenomena UFO dan alien. Dan ini kebanyakan orang-orang kan akan mengambil kesimpulan seperti ini. Nah, sementara mungkin kalau kita di komunitas yang sudah sering diskusi, fenomena UFO dan alien itu ada begitu. Tinggal masing-masing nanti akan berbeda pendapat, apakah memang UFO-nya fisik atau dia plasma atau dia bayangan, atau UFO-nya ini teknologi tinggi dan seterusnya ya. Nah, di sini saya juga bisa mengambil satu kaitan bahwa kategori 1 dan 3 itu sebenarnya saling berkait begitu. Kalau UFO itu adalah sebuah objek fisik, berarti harus ada yang mengendalikan, yaitu alien tadi. Nah, ini 1, 3. Kalau itu memang objeknya teknologi tinggi, berarti aliennya ini udah pasti bisa komunikasi gitu, karena bisa mengembangkan teknologi yang tinggi. Nah, di luar dari kelompok 1, 3, 2, 4 ini adalah kategori 5. Jadi udah ada interaksi dari kita, pemerintahan atau organisasi dengan kelompok alien. Nah, ini anatominya kira-kira seperti ini. Ini yang saya sebut tadi sebagai anatomi fenomena UFO dan alien. Nah, selanjutnya kita bicara lebih detail lagi untuk setiap bagian. Misalnya ini kategori yang pertama, 0 itu saya sebut normal begitu ya. Dari A, B, C, ini klasifikasinya, ada subklasifikasi A, B, C begitu. Yang A itu tidak ada apapun, dan ini adalah biasanya dianggap paling sensornya keliru, ini paling pengamatnya yang menghayal gitu ya, bahwa itu adalah objek aneh gitu.
Kemudian termasuk di kategori ini biasanya laporan Condon tahun 69, investigasi penampakan UFO di Amerika Serikat dari Universitas Colorado. Walaupun memang laporan ini sebenarnya tidak ilmiah begitu, karena dia memilah-milah mana data yang bisa diambil, mana yang enggak, berdasarkan prinsip bahwa UFO dan alien itu enggak ada gitu. Jadi balik lagi gitu ya, di kategori 0 tidak ada fenomena UFO dan alien karena itu dia enggak ngambil data. Nah, ini laporan Condon. Atau juga bisa disimpulkan UFO dan alien ini fenomena alam gitu. Biasanya di sini yang dibahas adalah peristiwa cahaya di salah satu kota di Norwegia, dan ini memang ada penelitian yang intensif gitu untuk cahaya yang muncul di malam hari di daerah tersebut. Nah, ini dianggap sebagai fenomena alam, tapi mungkin juga sebenarnya ini adalah bukan fenomena alam. Nah, yang ketiga adalah teknologi rahasia. Biasanya kalau ini agak susah dibuktikan begitu ya, tetapi pendapatnya itu ada biasanya kalau diskusi di internet. Wah, ini itu memang bukan UFO yang dari alien itu, tapi ini sebenarnya adalah teknologi rahasia yang dikembangkan dari program black budget gitu ya. Nah, memang diasosiasikan dengan alien ya karena ini adalah bagian dari proyek disinformasi begitu untuk mengecoh negara lain. Jadi negara lain tuh kayaknya nganggep negara Amerika misalnya nggak punya teknologi canggih, padahal mereka punya, yaitu UFO tadi. Nah, 3 kesimpulan ini dikelompokkan menjadi normal begitu ya, karena ini berarti tidak ada fenomena UFO dan alien. Nah, sementara di kategori atasnya yaitu 1 sampai 5 ini adalah ada fenomena UFO dan alien. Nah, kategori 1 itu dimulai dari A, subklasifikasinya yaitu UAP, kita menggunakan istilah UAP dulu kalau di kategori ini, adalah objek fisik yang tidak dikenal. Jadi objeknya ini benar-benar fisik gitu. Kalau ada di depan kita ini bisa disentuh oleh tangan. Artinya ini objek fisik gitu ya. Sementara itu kita juga bisa definisikan plasma itu juga objek fisik karena plasma satu wujud materi begitu. Kalau kita sentuh dengan tangan mungkin tangan kita terbakar begitu ya, tetapi itu memang benar-benar objek fisik. Jadi juga kita kelompokkan di sini. Nah, laporan sementara dari kantor intelijen nasional di Amerika terkait UAP di tahun lalu itu yang termasuk dalam kesimpulan ini gitu. Termasuk juga ada 3 video UFO, Tic-Tac, Go-Fast, dan Gimbal. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah hipotesis UFO itu adalah drone. Jadi itu hanya tidak ada pengendaranya begitu ya, dikendalikan dari jarak jauh, misal oleh semacam artificial intelligence atau AI. Nah, subklasifikasi di atas A di dalam kategori 1 ini adalah UAV itu adalah UFO. Nah, bedanya B dengan A ini adalah apa? Kalau B ini UAP itu sudah melibatkan konsep bahwa ada alien yang mengendalikan dan ada fenomena UFO yang selama ini ramai dibicarakan dari tahun 50-an gitu ya. Nah, salah satunya adalah laporan kometa yang tadi saya sebutkan tahun 99. Ini disusun berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Gepan di Prancis. Itu kesimpulannya termasuk di kategori B ini, bahwa UAP adalah UFO. Nah, termasuk juga klasifikasi Hynek mengenai kategori tipe berapa. Ini adalah tipe 1, perjumpaan dengan UFO, begitu ya. Close encounter yang cukup dekat dengan UFO. Nah, di kategori 1 pula yang paling tinggi itu adalah subklasifikasi C, yaitu terdapat UFO yang jatuh. Nah, peristiwa UFO yang mendarat sehingga ada bekas pendaratannya, ada kesaksian UFO yang jatuh, material yang disimpan, diteliti oleh satu perusahaan. Dan kalau menurut klasifikasi Hynek ini adalah close encounter tipe 2. Nah, biasanya peristiwa yang heboh dibahas di kategori ini adalah kejadian Roswell tahun 1947. Dokumen yang terkait misalnya MJ12 tentang yang paling setelah dianalisis yang confidence levelnya paling tinggi nih benar itu adalah Eisenhower Briefing Document. Jadi salah satu dokumen MJ12 yang menyebutkan ada peristiwa UFO yang jatuh. Nah, sementara itu pada tahun 2021 menariknya ini juga dan nggak banyak dibahas di media massa bahwa ternyata kepemilikan material UFO itu dikonfirmasi oleh US Defense Intelligence Agency atau DIA.
Nah, konfirmasi ini berupa balasan terhadap permintaan FOIA oleh Anthony Bragalia. Nah, ini ada websitenya sendiri, Bapak Anthony Bragalia ini, dan di sana disebutkan dokumen FOIA-nya bahwa ada gitu material UFO yang jatuh tadi yang diteliti oleh perusahaan. Nah, masuk di kategori yang kedua, ini adalah satu bagian ya, kalau kita ingat di anatomi fenomena UFO, di 1 dan 2 ini masih lanjutnya, yaitu UFO tadi adalah objek teknologi tinggi. Nah, di kategori yang kedua sama dari subklasifikasinya ada A, B, yaitu pertama terdapat program rekayasa balik teknologi UFO. Nah, karena teknologinya tinggi, tentu ada yang jatuh tadi ya, dan ada rekayasa balik. Dan yang B adalah terdapat program serupa yang dirahasiakan. Jadi ini lanjutan dari 1C, kalau ada UFO yang jatuh, itulah di sana ada program rekayasa balik teknologi UFO. Nah, biasanya cerita-cerita yang berkaitan adalah tentang Bob Lazar yang bekerja di area 51, kemudian juga ada, ini yang termasuk kredibilitasnya tinggi ya, ada Kolonel Philip J. Corso yang menyebutkan material UFO dari peristiwa Roswell itu digunakan untuk mengembangkan teknologi yang sekarang ini kita gunakan, transistor, fiber optik, memori metal, dan seterusnya. Nah, subklasifikasinya naik lagi nih dari A ke B. Kalau A itu adalah program rekayasa balik teknologi UFO, kalau B ini ada program serupa tetapi yang dirahasiakan gitu. Nah, ini untuk memberikan tempat kepada informasi yang ada terkait program yang agaknya aneh gitu ya. Misalnya nih ada sumber-sumber berita atau informasi yang menyebutkan sebenarnya ada program penelitian bukan hanya untuk membangun UFO, untuk membangun pesawat begitu ya sederhananya, tetapi juga teknologi yang digunakan untuk teleportasi gitu, untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus bergerak melalui pesawat, misalnya melalui wormhole dan seterusnya. Kemudian juga mengembangkan teknologi yang bisa digunakan untuk melihat masa lalu gitu, semacam time windows tapi ke masa lalu. Jadi kita bisa lihat masa lalu tapi nggak bisa pindah ke sana, bisa lihat aja. Sementara ke masa depan nggak bisa. Nah, ada informasi seperti itu. Nah, klaim-klaim informasi ini biasanya diajukan oleh orang-orang yang bilang dia dulu pernah bekerja di perusahaan K atau di badan rahasia tersebut yang didanai oleh black budget tadi, atau kita sebut dia ini adalah whistleblower-nya begitu ya. Mereka biasanya mengungkapkan setelah mereka keluar dari tempat tersebut. Lanjut di kategori 3 itu adalah alien ini sebagai pengendara UFO. Jadi antara 1 dan 2 itu nggak bicara aliennya sama sekali gitu. Ini pure bicara teknologinya. Nah, ini juga yang ada di dokumen FOIA gitu yang bicara tentang teknologinya. Nah, tetapi kalau ada sesuatu yang teknologinya tinggi dan itu bukan dibuat oleh manusia, maka kesimpulan logisnya ya pasti yang bukan manusia gitu. Dan yang bukan manusia yang berperadaban, yang punya kecerdasan, kita kategorikan atau kita definisikan tadi sebagai alien. Nah, berarti masuk di kategori 3, alien mengendalikan UFO. Nah, ini biasanya informasinya adalah salah satunya ada orang yang ngelihat ada alien bentuk tubuh fisik gitu ya, yang berada di dalam UFO, dan ini berarti paling enggak dia mengendalikan UFO gitu. Nah, yang ngelihat adalah misal salah satu kasus Father William Gill gitu ya di New Guinea tahun 1959. Nah, ini tergantung dari informasi yang bisa kita terima begitu ya. Father William Gill itu ketika beliau ke New Guinea, kemudian beliau melaporkan peristiwa yang dialaminya. Nah, tinggal kita mau percayai itu atau enggak. Sebagai orang yang skeptik misalnya, beliau ini orang yang menyebutkan cerita ini untuk berbohong atau dia orang yang jujur begitu. Itu ya bisa diteliti itu di internet, itu ada ininya. Nah, kemudian juga informasi lain misal dari kasus penculikan Travis Wilton tahun 75, kemudian ada penculikan Bernie dan Betty Hill, dan mereka ini melihat ada aliennya begitu, mereka bilang. Nah, yang B itu beda dari yang A, karena kalau yang A ini melihat dari jarak tertentu, sementara yang B ini ada
ada kesempatan untuk melihat alien dari jarak dekat, yaitu tubuh alien yang telah mati. Jadi ini bertahap dulu ya. Kalau yang A itu cuma ngelihat alien siluet dari jauh atau dia ingat dari memorinya setelah dihipnosis. Yang B ini adalah melihat tubuh alien yang telah mati. Nah, biasanya ceritanya ini berasal dari orang-orang whistleblower, dan ada yang paling kredibel itu adalah Kolonel Philip J. Corso. Nah, kita mungkin nggak tahu ya apakah beliau menyebarkan disinformasi atau enggak, tetapi kalau diteliti dari banyak sumber di internet, juga dari banyak diskusi orang lain tentang beliau, itu adalah jujur gitu. Jadi Kolonel Philip J. Corso melihat tubuh alien yang telah mati. Nah, whistleblower yang lain seperti Emily Smith yang ada di programnya Gaia tentang disclosure itu kasih tahu ke kita gitu bahwa dia itu dulunya ditugaskan untuk melakukan otopsi berbagai jenis spesies alien. Nah, ini kategorinya sudah naik lagi di 3B gitu ya. Jadi nggak hanya ngelihat dari jauh 3A, tetapi juga langsung menyentuh. Kalau Emily Smith pasti dia menyentuh gitu ya, bodinya ada, tubuhnya ada begitu. Dan ini sudah kategori yang meningkat lagi. Nah, yang lebih atas lagi, yang lebih mengagetkan lagi adalah nggak hanya tubuh yang udah mati, tapi ini benar-benar alien yang masih hidup dan mampu berkomunikasi. Nah, komunikasi ini adalah misal peristiwa interview alien yang dilakukan oleh Matilda O'Donnell McElroy tahun 47. Ada dokumen alien interview gitu ya, mungkin kalau ada yang pernah baca, dia menginterview alien yang jatuh dari peristiwa Roswell, dan lanjutannya itu adalah terkait dengan peristiwa Serpo gitu, program pertukaran. Nah, tapi itu masuk di kategori 5 nanti. Nah, di atasnya kategori 4A itu adalah 4B. Nah, komunikasi dengan alien yang masih hidup, bukan hanya lebih pasif seperti 4A. Kalau 4B ini aktif gitu ya, ada diskusi gitu, ada komunikasi dua arah. Nah, ini adalah dan dilakukan secara sadar gitu. Dan ini adalah dengan Presiden Amerika Serikat yang ceritanya informasinya itu adalah terjadi komunikasi dengan perwakilan alien di tahun 54. Nah, meningkat lagi dari kategori nomor 4 itu adalah kategori 5, dan ini paling tinggi di anatomi fenomena UFO dan alien yang saya susun gitu. Ini ada subklasifikasi A dan B, yaitu udah bekerja sama, udah berinteraksi lebih jauh gitu. Nggak hanya komunikasi dua arah dari orang perorangan tadi, ya presiden tadi ya, presiden Amerika, tetapi juga organisasi atau badan pemerintah yang berinteraksi dengan ras alien. Nah, kalau hanya berinteraksi dengan satu ras alien, itu subklasifikasi A. Kalau berinteraksi dengan banyak organisasi atau perwakilan dari badan alien, itu adalah kategori B. Nah, kategori A ini juga banyak yang orang-orang kredibel yang menceritakan tentang adanya kerjasama ini. Nah, yang paling mengagetkan mungkin ada Paul T. Hellyer, ini Menteri Pertahanan Kanada tahun 63 dan 67. Artinya kredibilitasnya udah nggak diragukan mestinya ya, nggak mungkin bohong gitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dia bohong, enggak. Dan ini menyebutkan di publik bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki black program untuk mengembangkan energi baru dari teknologi alien. Udah organisasi gitu ya antara pemerintah Amerika Serikat dengan ras alien tadi. Kemudian di tahun 2020 juga mantan kepala Space Security Program negara Israel, Chaim Eshed, juga ini di media massa juga ramai menyebutkan bahwa ada perjanjian antara alien dengan pemerintah Amerika untuk melakukan eksperimen di bumi. Dan eksperimen ini yang ujung-ujungnya adalah terkait dengan peristiwa penculikan manusia oleh alien itu gitu. Nah, selain dari itu juga ada informasi yang memang agak sulit untuk ditelusuri kebenarannya. Misal ada proyek pertukaran manusia dengan alien, di mana aliennya ditempatkan di bumi, memberikan apa istilahnya, ngajarin manusia di bumi untuk membangun teknologi UFO, sementara manusia di bumi 12 orang dibawa ke planetnya alien yang bernama Serpo itu. Dan kejadiannya disebutkan tahun 65, antara tahun 65 sampai 78 gitu ya. Dibawa selama 10 tahun lebih ke planet sana, kemudian kembali ke bumi. Ya, sama seperti pertukaran pelajar begitu ya, ada pelajar Indonesia yang dibawa ke luar negeri, mempelajari budayanya di sana, mempelajari cara hidupnya, dan seterusnya.
Nah ini sama, Project Serpo ini ceritanya ya seperti itu, ada 12 orang manusia dipilih dari militer Amerika Serikat, dan kemudian sengaja dibawa oleh alien untuk mempelajari kehidupan alien di sana, teknologi mereka, sosialnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, yang kategori di atasnya itu adalah kategori B, yaitu keberadaan organisasi alien. Salah satunya adalah adanya federasi galaktik gitu. Jadi kita nggak lagi bicara alien itu satu jenis, satu ras, tetapi kita bicara bahwa alien itu juga banyak negara. Dalam hal ini planet gitu ya, ada banyak planet alien dengan ras yang berbeda-beda, dan mungkin antar planet ini sudah ada organisasi beberapa planet beberapa ras alien menjadi satu organisasi, bisa organisasi dagang, bisa organisasi yang disatukan oleh satu kepentingan khusus, misalnya masalah agama atau apa, tetapi ada gitu organisasinya. Nah, organisasi ini yang bekerja sama dengan pemerintahan di bumi gitu, salah satu negara atau beberapa negara, atau bekerja sama dengan perusahaan yang ada di bumi gitu. Misalnya nih yang disebutkan ceritanya dijelaskan dalam penelitiannya Dr. Sala gitu, ada informasi dari Puri Gede bahwa organisasi yang sudah terbentuk di bumi seperti Solar Walden itu udah bekerja sama sampai keluar dari tata surya gitu, bekerja sama dengan banyak ras alien. Ada nama organisasi manusia di bumi, ada Interplanetary Corporate Conglomerate, ada Global Gauntlet of Nation Space Program, dan seterusnya. Dan mungkin organisasi ini yang dikhawatirkan oleh pidatonya Presiden Eisenhower itu sebagai military industrial kompleks gitu. Jadi nggak hanya perusahaan yang bisa kita lihat wujudnya gitu, tapi ternyata ada organisasi rahasia yang selama ini udah bekerja sama dengan ras alien atau banyak ras alien. Nah, ini cerita atau fenomena ini saya tempatkan di paling tinggi, yaitu 5 begitu ya. Karena informasi seperti ini memang banyak beredar, dan ini sangat kompleks gitu, dan ini mengagetkan, agak sulit diterima kalau kita nggak membaca secara keseluruhan. Nah, apakah ada kategori 6? Masih terbuka, jadi 5 kategori ini bukan berarti selesai di 5, tapi sengaja disusun 0 sampai 5 gitu, karena berarti ada kemungkinan kategori ke-6, dan itu saya nggak tahu gitu ya, kategori ke-6-nya nanti apa. Tapi kalau mungkin kedepannya ada muncul informasi baru, kita bisa kategorikan dia di tingkat mana nih, 1 sampai 5 masih cocok, atau malah di tingkat yang ke-6. Jadi ini adalah terbuka kategorinya. Nah, mungkin begitu dulu Mas Reza. Jadi kita udah uraikan cukup detail tadi secara sekilas ya, dari kategori 0, 1, 2, 3, dan 4 yang ini. Subklasifikasinya apa saja dari ABC, ABC ini, begitu Mas Reza. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk diskusi silakan. Oh iya, nah ini saya coba bacakan pertanyaan dari teman-teman ya. Sebentar. Saya akan coba bacakan pertanyaan dari Mas Gatot. Nah, Mas Agus, ini Mas Gatot bertanya, Mas Agus, untuk subklasifikasi terdapat tubuh alien yang telah mati, mungkin bisa ditambahkan TKP atau tempat kejadian perkara. Bisa jadi ke depan ada UFO jatuh di suatu tempat dan ada mayat alien. Ini mungkin penambahan gagasan aja sih dari Mas Gatot ya. Jadi kayak selain peristiwa alien yang UFO atau alien yang jatuh itu mungkin bisa ditambahkan tempatnya di mana. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Wedo ini ya. Mbak Wedo mengatakan sampai saat ini belum ada jurnal terakreditasi atau indexed oleh badan-badan indeksi internasional yang memuat artikel atau paper tentang UFO. Belum ada jurnal terakreditasi. Mungkin ini ya belum badan-badan ini mungkin badan-badan akreditasi ini mungkin belum menyentuh ke sana mungkin ya. Mungkin ada jurnal dan paper itu sudah banyak, tapi mungkin belum ada akreditasinya. Nah, Mas Agus ini saya penasaran. Misal ya, ini kan dari kategori ini ya,
0 sampai 5 ini kan, bagaimana dengan yang misalkan dia orang ini itu pendekatannya itu mungkin knowledge-nya dari apa kata, eee, kepercayaannya dia. Misalkan, oh bagi saya UFO atau alien itu ya dari golongan jin. Nah itu mungkin apakah ada di salah satu golongan ini atau gimana Mas Agus? Ya, eee, untuk yang menyimpulkan ini adalah dari golongan jin berarti, eee, anatomi fenomenanya harus diperluas lagi nih Reza. Jadi memang, saya bilang tadi anatomi ini, tidak tertutup begitu ya, dan saya berikan di sini, 1 kolom tambahan. Jadi, alien sebagai makhluk, interdimensional begitu ya di kolom 4i, itu di ruang imajiner, ini hanya penamaan saja, bukan ada implikasi matematikanya, enggak ada. Jadi hanya penamaan dan ini saya sebut namanya adalah 4i gitu. Jadi ada juga pendapat misal bahwa, entitas ini itu sebenarnya adalah jin, ya berarti kategorinya bisa dimasukkan di kolom Oh, I tadi. oh, tapi Dan nanti kita dan sampai ke memang kolom ini ya Mas Agus ya? ya Oh betul, ya, nanti kita akan bahas juga oke. Nah di ini saya coba, bagian ini pas gitu ya. baca pertanyaan yang lain dulu nih. Nah, ini dari Mas Jimmy. Mau tanya Mas Agus, kalau sudah ada klasifikasi ini, lalu apa ya? Misalnya masuk ke kategori 4B, lalu selanjutnya apa? Apa hanya sebatas tahu bahwa fenomena ini masuk kategori apa? Lalu di apa ya, di data gitu ya, di file, terutama untuk kita yang di Indonesia. Thank you gitu. Jadi mungkin setelah masuk, eee, misalkan sudah ada klasifikasi ini, lalu selanjutnya apa gitu. Mungkin Mas Jimmy itu seperti itu. Misalkan udah masuk kategori 4B, lalu Ya, selanjutnya apa gitu Mas Agus? mhm, ya terima kasih Mas Riza. Jadi misal nih, udah dikelompokkan, dan ini masuk di kategori 4B. Nah selanjutnya apa? Nah, eee, pertama kalau kita bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan fenomena yang sedang kita pelajari, maka kita sebenarnya bisa membentuk, kelompok studi atau kelompok, apa istilahnya penelitian begitu ya, yang memang orang-orang tersebut sama frekuensinya, mungkin saya sebut frekuensi ya, sama pendapatnya begitu. Bahwa, level yang kami yakini itu sebenarnya di 4B gitu. Nah, orang-orang yang ada di tingkat yang sama di 4B itu bisa membentuk satu studi, satu kelompok, penelitian istilahnya, yang di sana mereka bisa memberikan kontribusi ketika mereka bergabung, dan melakukan penelitian bersama, pasti mereka bisa mendapatkan kesimpulan yang, lebih baik lagi dibandingkan hanya meneliti, sendiri-sendiri misalnya. Dan bisa juga seperti ini, kelompok studi tadi bisa merancang metode ilmiahnya untuk di setiap domain ini, di setiap kategori ini. Misal untuk kategori yang 4B, mereka akan merancang, menerbitkan publikasi atau jurnal, yang terkait dengan 4B gitu, yang terkait dengan penelitian tentang komunikasi dengan alien yang masih hidup gitu. Nah, dan pembahasan untuk, 4B ini cukup banyak begitu ya kalau kita di sini tadi, 4B itu adalah komunikasi yang terjadi antara misalnya Presiden Amerika Serikat tadi dengan perwakilan alien. Ini pembahasannya, bisa berkembang lebih jauh, apa yang dikomunikasikan, bagaimana cara komunikasinya, apakah lewat, simbol seperti di film lewat lampu-lampu gitu, nada musik misal, apakah melalui, eee, pikiran, telepati yang biasanya disebutkan. Nah ini banyak sekali, hal yang bisa dibahas atau hal yang bisa diteliti. Jadi pengelompokan ini akan membantu kita untuk berdiskusi sesama peneliti yang memang tergabung di kategori ini. Kalau enggak diskusinya ngalor ngidul gitu ya,
ambang begitu aja, diskusinya nggak menghasilkan sesuatu yang bisa kita pakai sebagai kesimpulan keluar dari komunitas ini. Nah, diskusinya fokus nantinya istilahnya itu. Nah, kemudian yang lain fungsinya tentu seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika kita bicara dengan orang yang belum tahu sama sekali dengan fenomena ini, jangan langsung masuk ke kategori yang tinggi. Coba kenalkan dulu kategori yang sudah ada bukti validnya gitu ya, bukti yang bisa diterima, yang dibahas di media massa, yaitu 1A dulu nih, jangan langsung di 4B atau 5A begitu. Nah, selanjutnya ini juga bisa digunakan untuk mengukur apa sih yang akan diungkapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, karena disinyalir begitu ya, yang diungkapkan oleh pemerintah Amerika di tahun 2021 kemarin itu belum semuanya, jadi akan ada lagi. Dan ada juga analisis bahwa pemerintah Amerika ini sedang menskenariokan untuk mengungkapkan fenomena ini secara bertahap. Tahun 2021 1A dulu, mungkin tahun 2022 ini akan ada 1B begitu, dari mungkin diskusi-diskusi yang mengalir yang kita baca di internet begitu ya. Jangan-jangan tahun depan malah diungkap ke publik 1C gitu. Jadi biar publik itu nggak kaget, jadi pelan-pelan bertahap. Nah, ini bisa jadi ukuran, dan kalau ini menjadi ukuran, kita bisa istilahnya menjelaskan ke orang awam, ini baru sampai sini loh, ada kemungkinan nanti akan lebih mengagetkan lagi. Itu salah satu fungsinya juga, Mas Reza. Mungkin begitu, Mas Reza. Mas Agus, saya ada satu pertanyaan nih untuk segmen yang ini ya. Saya tuh penasaran, Mas Agus. Misalkan ya, kita coba tengok peristiwa-peristiwa perjumpaan dengan UFO maupun alien yang lain gitu. Nah, ini kadang kan beda-beda bentuknya ya, baik bentuk UFO-nya, aliennya, tetapi kadang kita itu punya kayak pengelompokan sendiri. Misalkan ada alien Greece, lalu ada alien Nordik. Nah, secara konsep UFO, misalkan alien ini yang ada di dalam UFO itu, ini rata-rata itu hampir sama konsep UFO-nya ini ya. Kita umpamakan UFO-nya adalah kendaraan ya, Mas. Rata-rata itu anti gravitasi, lalu terbang ke sana kemari dengan cepat. Nah, tapi orang-orang yang ketemu dengan UFO maupun alien ini, bisa berbeda menceritakan aliennya. Tapi secara konsep kendaraan ini hampir sama. Nah, apakah ada kemungkinan sebenarnya mereka ini adalah satu federasi? Federasi kan perkumpulan atau koloni yang isinya tuh bangsa-bangsa yang lain dalam sebuah lingkup gitu. Apakah ada kemungkinan ke sana, Mas Agus? Kalau mengingat kejadian-kejadian yang terdahulu itu seperti itu atau bagaimana? Mungkin yang menarik adalah sebenarnya kita bisa mengambil analogi ke yang terjadi di bumi ini ya, terkait kendaraan. Misalnya anggaplah kendaraan itu adalah sepeda motor gitu. Ya. Sepeda motor yang ada di Indonesia itu banyak Yamaha, Honda begitu ya, sepeda motor. Mobil pun ada Toyota, ada Honda, kemudian ada Daihatsu dan seterusnya begitu ya, merek-merek mobil. Nah, tetapi merek tadi tidak hanya ada di Indonesia, juga ada di Jepang, juga ada di negara-negara Asia, bahkan mungkin di negara-negara Timur Tengah juga ada. Nah, bayangkan misalnya ada satu tempat terpencil, katakanlah di Kalimantan begitu ya. Kemudian peneliti yang datang ke tempat terpencil tersebut yang ada suku terpencilnya dan kebetulan sudah bisa dinaiki motor gitu ya jalannya, itu datang dengan motor Yamaha. Ternyata yang datang penelitinya orang Eropa, kulitnya putih bule gitu ya. Naiknya motor Yamaha. Taunya saya datang juga, saya kan orang Kalimantan gitu, nggak kayak bule. Saya pun naik juga motor Yamaha gitu. Jadi kendaraannya kelihatannya sama, tapi penampakan orangnya kok beda gitu ya. Iya, betul. UFO-nya ya sama itu juga, mungkin bentuknya aja beda dikit-dikit gitu. Tapi kok orang di dalamnya beda.
Ya, mungkin analoginya kayak gitu. Mungkin ada banyak ras alien di luar sana, terkait dengan UFO yang mereka naiki, mungkin itu sudah apa ya, sudah model model yang digunakan di banyak tempat, sama seperti model sepeda motor Yamaha digunakan di banyak tempat, Honda digunakan di banyak tempat, nggak hanya di Indonesia, di negara Asia lain gitu ya. Nah, kebetulan nanti kalau yang datang orang Amerika, kemudian mereka senang merek mereka sendiri, Ford misalnya, mereka naik mobil Ford ke tempat terpencil, nah itu baru modelnya beda lagi. Jadi terkait dengan orang yang berbeda ya, ras alien itu memang harusnya dari sisi analisis biologi begitu ya, dari analisis evolusi, dari analisis jumlah planet yang akan ditemukan, eksoplanet begitu, akan ada banyak kemungkinan bentuk dari ras aliennya, dari aliennya gitu ya. Sementara dari kendaraan mereka, kalau memang teknologi itu mudah untuk disebarkan, mudah untuk dibeli lah istilahnya, gampang aja beli teknologi dari satu ras ke ras yang lain. Kayak kita gitu ya, beli Yamaha, gampang aja naik motornya gitu. Mobil Honda gampang gitu, ada. Nah, itu udah tersebar kemana-mana. Jadi ada UFO model ini, mungkin ada UFO model terbaru yang dikeluarkan dari ras alien tertentu, yaitu dijual istilahnya, dibeli oleh berbagai macam ras. Jadi bisa jadi sama UFO-nya nih gitu. Nah, saya cenderung mengambil pendapat seperti itu, Mas Reza. Jadi ini hal-hal yang biasa aja sih sebenarnya gitu. Memang teknologinya tentu teknologi yang belum kita kuasai saat ini. Nah, ini misalkan ya, kan yang naik orangnya beda-beda, tapi kendaraan mereknya bisa sama. Nah, saya membayangkan, misalkan nanti ada orang, tadi kan misalkan Kalimantan ya dengan orang bule, lalu ada orang misalkan daerah lain nih, yang kemudian tuh interest dengan teknologi yang sama. Apakah, maksud saya gini, apakah ada kemungkinan kayak manusia ini akan dijadikan satu federasi dengan mereka ya, ajakan ikut satu federasi dengan mereka gitu, dengan memperkenalkan teknologi-teknologi mereka gitu. Bahkan ada yang diculik, bukan ya, mungkin diculik konotasinya negatif ya. Walaupun memang diculik ya, tetapi walaupun memang diculik, tapi Iya. rasa-rasanya kan kayak kayak orang bule, orang Kalimantan tadi itu kan mereka mungkin bisa tergabung dalam mungkin Ford Fans Club gitu misalkan, ini dalam satu organisasi. Nah, apakah ada kemungkinan UFO atau alien yang nampak di bumi ini tuh kayak ada ini, keinginan mereka itu untuk mengajak kita sebagai bagian dari mereka gitu. Ada nggak kira-kira kemungkinan ke sana, Mas Agus? Kalau pendapat saya sih ada, Mas Reza, dan ini memang di kategori 5 begitu ya. Ada apa, kerjasama, ada interaksi organisasi alien dengan apa yang ada di bumi, yaitu manusia gitu. Apa logikanya kalau memang kita diajak untuk join dengan mereka, berarti ada keuntungan bagi mereka. Jadi saya tetap berpendapat harus ada keuntungan yang mereka inginkan. Jadi nggak mungkin mereka itu charity gitu ya, nggak mungkin mereka itu berbaik hati ngasih kita teknologi tanpa mereka ingin sesuatu dari kita. Ya, Kalau pendapat saya sih nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang mereka inginkan. Baik caranya adalah dengan mengiklankan teknologi tinggi, dan ini yang pendapatnya Stephen Greer gitu ya. Kalau saya boleh ambil kesimpulannya, Stephen Greer ini udah termakan iklan gitu, termakan iklannya alien bahwa teknologi tinggi dari alien itu akan menyelamatkan problem di bumi. Jadi problem di bumi adalah kekurangan energi ya, karena kita tahu semua cadangan untuk energi dari fosil, minyak, gas itu akan semakin menipis dan kemungkinan berakhir di 50 tahun ke depan gitu, kecuali kita ketemu teknik baru untuk menemukan minyak, gas, dan seterusnya. Stephen Greer, kalau saya kasih pendapat, termakan iklannya alien bahwa
Alien itu mengiklankan teknologi mereka bisa menyelamatkan problem yang terjadi di bumi, kerusakan lingkungan dan seterusnya. Nah, padahal problem yang terjadi di bumi bisa kita selesaikan sendiri tanpa bantuan dari alien gitu. Nah, kenapa alien ini terlihat baik dan ingin mengajak Stephen Greer misalnya untuk menguasai teknologi mereka, teknologi alien juga, pasti ada tujuannya, pasti ada kepentingannya. Kalau kita mengambil analogi sederhana begitu ya, kenapa misalnya pemerintahan yang Jepang katakanlah begitu sebagai produsen motor atau produsen mobil, kemudian Korea mungkin produsen motor, mobil juga, itu mendekati pemerintah Indonesia ya karena Indonesia ini pangsa pasarnya luas sekali begitu. Sekali orang Indonesia senang dengan mobil, senang dengan motor, maka mereka bisa jualan banyak. Nah gitu. Jadi jangan-jangan nih alien juga melakukan hal yang sama. Mereka mengiklankan bahwa teknologi tinggi dari alien, UFO misalnya, teknologi untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat itu, dan kita semua tertarik, maka kita jadi pembelinya, konsumen. Mungkin di awal-awal kasih free dulu nih, kayak yang diiklankan ke Stephen Greer, nggak apa-apa free dulu nih di awal, tapi setelah menjadi kebiasaan kita nggak bisa lepas lagi, ya akhirnya kita akan ketergantungan. Jadi kalau diambil logika dengan analogi yang terjadi antara negara di bumi ya masuk akal sekali sebenarnya begitu ya. Kalau itu pendapat saya dan pendapat dari beberapa orang juga di yang meneliti tentang fenomena alien UFO ini. Jadi ada ya sesuatu yang diinginkan. Jadi diajakin gabung kayak misal Yamaha Beat Fans Club misal atau Redmi juga punya community gitu di forumnya ya semacam itulah. Ya saya sempat ada pendapat serupa dengan istilahnya itu adalah kita ini adalah kalau boleh bicara ala marketing itu kita tuh mungkin adalah target market mereka. Mungkin seperti. Nah, untuk apa mungkin ya betul kata Mas Agus tadi itu sepertinya nggak ada yang free. Awal-awal mungkin dikasih trial ya atau sampel dulu. Nah, terus lama-lama mungkin mereka ada maksud yang baru ketahuan nanti itu apa. Nah, silakan dilanjutkan Mas Stefani. Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi kita akan lanjut setelah membahas subklasifikasi ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya sejauh mana kita bisa meneliti itu tergantung sekali pada jenis sumber data yang kita bisa terima. Jadi kalau melakukan penelitian atau analisis begitu ya, kita sangat bergantung datanya ini bisa dipercaya atau tidak begitu. Nah, contohnya kita mulai dari yang paling bawah ya. Jadi ngelihatnya dari yang paling bawah, bukan yang dari atas. Dari yang paling bawah ini ada kategori 0, normal. Dan ini ada subklasifikasi A, B, C. Di A tidak ada apapun, di B fenomena alam, di C teknologi rahasia gitu. Nah, biasanya nih yang berpendapat bahwa fenomena UFO alien ini hayalan, biasanya referensinya itu film. Jadi saya tanya, taunya dari mana nih? Nah, itu kan cuma ada di film-film gitu, nggak ada. Jadi mereka sebenarnya berpendapat ini hayalan ya karena memang belum baca aja, belum meneliti lebih jauh. Dan kalau kita di komunitas kan karena memang senang dengan topik ini, kita meluangkan waktu yang banyak untuk membaca informasi tentang ini gitu. Jadi nggak heran mereka seperti itu. Nah, lanjut lagi misal di kategori 1A begitu ya. Ini adalah objek fisik. Nah, ini sumber datanya adalah observasi militer yang dibuka ke publik. Jadi laporan di tahun 2021 itu ya, dan video 3 UFO itu. Kemudian UAP adalah UFO, ini investigasi lembaga resmi di Prancis, dan juga hasil analisis dari laporan Cometa gitu, Cometa tulisannya, dan beberapa negara lain juga menyimpulkan hal seperti ini. Nah, terkait yang kategori 1C, sumber datanya adalah dokumen FOIA. Jadi ada material UFO dan ada juga kesaksian langsung. Nah, sampai di sini kategori 2 ke atas, yaitu 2, 3, 4, dan 5 itu hanya ada kesaksian langsung dan kesaksian tidak langsung. Begitu ya. Dan ini mungkin sumber datanya sulit diterima. Jadi
ketika ditanya tadi sama Mas Reza, kalau orang yang skeptik, yang sumber data orang skeptik itu kan harusnya sumber datanya sesuatu yang sudah diterima oleh komunitas ilmiah begitu ya. Itu sampai mana? Saya bilang tadi sampai 1C aja, itu karena apa? Karena sumber datanya 1C itu aja yang udah ada fisiknya, yang udah terverifikasi begitu. Sementara di 2A itu agak sulit karena ini kesaksian begitu ya. Misal saya menyebutkan saya pernah bertemu program, saya pernah tergabung dalam program rekayasa balik teknologi UFO. Nah, itu kesaksian saya gitu. Tergantung orang yang kenal dengan saya, orang Agus ini orang yang sering bohong, sering menghayal atau gimana sih, orang yang real gitu ya. Nah, ini agak sulit bagi mereka yang tidak menerima sumber data ini. Jadi sangat bergantung juga sumber data yang bisa diterima. Nah, terkait dengan individu yang pernah melaporkan di tiap kategori ini juga ada, saya tuliskan istilahnya sampling begitu ya, karena ini bukan lengkap, bukan list atau daftar yang lengkap, dan memang dari kategori 1 misalnya itu ada peneliti UFO seperti Kevin Knatt, itu adalah associate professor di kampus di Albany, Sunny University di Amerika. Ada Avilop yang sangat terkenal dan ini terus berprogres begitu ya dengan proyek Galileo-nya, dan ini udah orang-orang yang memang kredibilitasnya tidak diragukan. Jadi ada juga orang yang percaya sampai kategori 1B. Kenapa dia percaya kategori 1B? Ya karena ada Avilop di sana, ada Profesor Avilop gitu di sana. Bisa jadi seperti itu. Kenapa orang percaya sampai kategori 1B? Ya karena ada fisikawan Profesor Kevin Knatt tadi yang meneliti tentang gerakan UFO gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tabel yang saya tuliskan di sini itu akan memberikan penjelasan mengapa misalnya Agus nih, saya percaya di kategori tertentu. Bisa jadi karena individu yang bercerita, bisa jadi karena sumber datanya yang saya percayai. Jadi kalau saya nggak tahu Avilop, mungkin saya nggak akan percaya 1B gitu ya. Siapa sih Avilop gitu ya? Siapa sih Kevin Knatt? Kalau saya percaya hanya pemerintah negara Amerika Serikat aja, saya di 1A aja berarti gitu. Padahal tergantung sekali dengan pemahaman kita terkait individu tersebut. Nah, termasuk di kategori 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi whistleblower ini ada yang kredibilitasnya tinggi. Di sini misalnya ada whistleblower Haim Echet, kemudian ada whistleblower mungkin Kolonel Corso misalnya yang kredibilitasnya tinggi, dan di sini mereka menyampaikan informasi yang sangat aneh. Nah, sebagai orang skeptik misalnya, kita jangan langsung menolak, kita harus analisis dulu orang ini kredibilitasnya bisa dipercaya atau tidak. Istilahnya pekerjaan rumah lah. Orang skeptik itu nggak langsung menolak, jadi nggak ada pekerjaan rumah, dia harus bekerja meneliti orang ini kredibilitasnya bisa dipercaya atau tidak, sumber informasi yang disampaikan apakah juga pernah disampaikan oleh orang lain, dan seterusnya. Ada banyak sekali analisis. Nah, tergantung individunya tadi ya siapa. Nah, ini tabelnya saya disusun untuk menunjukkan hal tersebut. Jadi kita meyakini kategori mana tergantung pada, atau kita mengetahui sampai kategori mana tergantung pada individu yang menceritakan dan sumber data yang kita percayai. Nah, kira-kira itu Mas Reza. Nah, berarti gini Mas yang Agus, terakhir, tingkat kategori ini tergantung dari referensinya dia. Betul. Berarti misalkan Pastinya 3B nih, 3B kenapa kok dia bisa percaya ada tubuh alien yang misalkan 3 ya, lalu dia 3B gitu ya, alien sebagai pengendara UFO. Nah, dia ada di kategori B, terdapat tubuh alien telah mati. Nah, mungkin referensinya adalah orang-orang, pengakuan orang-orang semacam Kolonel Corso ini ya. Betul, seperti yang langsung gitu ya, dia kesaksian langsung melihat gitu Corso. Tergantung orang ini, dia bisa percaya Kolonel Corso apa enggak. Nah, kalau biasanya di diskusi itu, Kolonel Corso ini misal bisa dipercaya, oh berarti saya terima gitu ininya. Oh, dia nggak mungkin melakukan disinformasi gitu, karena dia baru membuka ini setelah sekian lama gitu. Ada kemungkinan memang ini ingin dibuka ke publik tapi lewat Kolonel Corso misalnya.
Nah, seterusnya seperti itu. Nah, yang susah memang kalau kredibilitasnya agak sulit untuk dianalisis, seperti Emily Smith misalnya. Dan ini walaupun ceritanya cukup mengagetkan juga ya, dia melakukan otopsi dengan banyak tubuh alien yang telah mati gitu. Jadi kalau misal saya nih menerima keterangannya Kolonel Corso, Emily Smith, berarti saya berada di kategori 3B nanti kesimpulannya. Dan begitu seterusnya. Ya. Oke, mungkin bagian yang terakhir ya Mas Reza, terkait dengan anatomi yang disusun tadi. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan begitu ya, ini bukan final, ini bukan kesimpulan akhir, tapi ada kemungkinan anatomi ini bisa diperluas lagi, tergantung fenomena yang dibahas, tergantung seberapa jauh kita bisa meyakini kebenaran dari individunya atau kebenaran dari sumber datanya. Nah, misalnya kalau yang tadi kita hanya membahas tentang kategori 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini ada di, kalau dalam tabel ini ya, ini ada di kolom yang sebelah kiri begitu, di bagian kolom real, bacanya dari bawah lagi-lagi ya, bukan dari atas, bacanya dari bawah, yang kuning itu real gitu ke atas. Nah, sementara kalau ingin diperluas, sebenarnya kita punya kolom yang saya sebut dengan nama imajiner. Ini tidak ada konsekuensi matematisnya, tetapi hanya penamaan saja. Di matematika kalau kita imajiner itu berarti dikalikan dengan I begitu ya. Dan fenomena imajiner ini adalah terkait dengan keterangan bahwa ada dimensi lain. Seperti tadi Mas Reza menyebutkan mungkin ini jin begitu ya. Berarti ada di dimensi lain. Nah, dimensi lain ini masuk di kelompok yang imajiner. Baik itu UFO-nya adalah datang dari alam yang lain, baik itu aliennya adalah dari alam yang lain, dan fenomenanya juga macam-macam begitu ya. Termasuk juga kalau kita lihat di kategori 5, yang sebenarnya di 5 biasa saja, 5 yang real, itu ada Kurigude juga ceritanya di sana, dan Kurigude berinteraksi dengan alien yang ada tubuh fisik, yang ada yang bisa disentuh begitu ya. Tetapi Kurigude juga bicara tentang blue sphere being gitu, tentang entitas alien yang bisa yang bentuknya itu bulat aja kayak bola biru gitu ya, dan ini bisa membesar dan mengecil, dan besarnya itu bisa sangat besar sampai seluruh tata surya kita bisa masuk di dalamnya begitu. Ini blue sphere being ceritanya dari Kurigude, dan mereka ini sebenarnya entitas dari dimensi yang lebih tinggi. Jadi kalau ini adalah entitas dimensi yang lebih tinggi, maka di dalam domainnya klasifikasi yang saya susun ini berarti dia masuk di kategori yang imajiner. Jadi domainnya udah imajiner begitu, masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, termasuk juga fenomena crop circles biasanya. Kita nggak melihat ada UFO yang ada di atasnya atau UFO yang mendarat, tidak ada yang melihat itu, biasanya tiba-tiba muncul begitu. Dan ini biasanya disebutkan komunikasi dari makhluk atau apa yang ada di dimensi lain begitu ya. Dan kenapa mereka berkomunikasi lewat crop circles ya, karena memang bisanya lewat cara seperti itu begitu, karena frekuensinya bisa menembus dimensi lain. Nah, termasuk juga fenomena channeling, ada komunikasi lewat pikiran begitu ya, dia bisa mendapatkan informasi, dan ada banyak orang yang mengaku seperti ini, Dina Lake, Summers, ini yang saya tahu aja ya, The Law of One misalnya. Dan termasuk juga kategori di sini adalah near death experience begitu ya, pengalaman ketika mendekati kematian tetapi nggak jadi, habis itu bangkit lagi begitu. Dan biasanya di sana mereka ketemu makhluk-makhluk interdimensional gitu, makhluk dari dimensi lain. Nah, ini juga 4I berarti kategorinya. Nah, domain yang lebih luas ini nggak menutup kemungkinan kita perluas lagi ke arah yang berbeda. Jadi kalau yang ini ke arah kanan begitu ya, yang imajiner, kita bisa perluas lagi ke arah bawah. Nah, ini saya berikan sumbu Y-nya ini adalah waktu. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang masa kini, maka itu ada di domain yang sebelah kiri atas ini ya, sebelah kiri atas di real gitu, dan masa kini dan masa depan. Tapi kita juga punya informasi tentang UFO di masa lalu, tentang alien di masa lalu begitu ya. Jadi kita ambil tabelnya ke bawah, kita perluas ke bagian bawah, dan ini saya lihat, saya tuliskan di bagian kiri masa lampau begitu ya. Terdapat fenomena UFO dan alien berupa apa? Bisa ada lukisan UFO misalnya di gua,
ada lukisan alien mengendarai UFO misalnya di Mesir atau apa gitu ya, di Aztec, Maya, suku Maya dan seterusnya. Juga ada pembahasan tentang bekas-bekas UFO, teknologi tinggi yang ada di masa lalu tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Dan ini yang menjadi pembahasannya technosignature gitu ya. Ini termasuk domain dari ilmu yang resmi di komunitas ilmiah, technosignature, untuk melihat bekas-bekas teknologi peradaban masa lalu. Dan ini khusus tentang peradaban yang teknologinya tinggi, makanya di sini disebutkan technosignature gitu ya, bukan peradaban yang teknologinya masih rendah. Nah, ada juga pembahasan tentang alien artifact misalnya. Ini nggak mungkin ada artifact seperti ini, aneh sekali di masa lampau. Nah, juga ada pembahasan tentang orang-orang di masa lalu yang ceritanya ke suku yang terpencil, kemudian sekarang suku itu menceritakan ke kita bahwa dia mengetahui misalnya tentang bintang di luar angkasa sana, karakteristik bintangnya seperti apa, dan yang paling terkenal mungkin suku Dogon begitu ya. Tetapi juga ada cerita di suku-suku Amerika. Nah, ini terkait dengan masa lampau juga tepat. Tetapi ini adalah kategori yang nomor 4. Nah, kita ingat kalau kategori nomor 4 itu, kalau yang tadi dibahas itu adalah alien makhluk biologis yang berkomunikasi. Nah, kalau tadi kita bahas di masa sekarang, 4 yang di atas. Nah, kalau 4 yang masa lampau juga ada yang terkait dengan suku Dogon. Nah, terkait dengan interaksi manusia dengan kelompok alien, ada dewa, ada Tuhan gitu ya yang datang ke bumi dan itu sebenarnya alien. Itu pembahasannya biasanya di Ancient Alien gitu. Dan ini ada channel TV-nya sendiri ya yang ramai gitu di Ancient Alien. Dan ini adalah pembahasan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Nah, anatomi seperti ini kalau diperluas jadi lebih komplit kayak sebuah peta begitu ya, tidak sederhana linear seperti yang pertama tadi, tapi ketika diperluas ini anatominya benar-benar muncul gitu. Nah, termasuk juga di masa lampau tetapi yang agak imajiner yang berasal dari dimensi lain. Ini salah satu ceritanya adalah di bukunya Urantia gitu. Di bukunya Urantia itu bukunya tebal banget dan itu ceritanya ada makhluk dari dimensi lain yang membawa Adam ke bumi. Jadi manusia pertama itu dibawa oleh makhluk dari dimensi lain gitu, the angelic being dan seterusnya. Nah, ini pembahasan di buku Urantia dan itu nadanya di buku tersebut bukan nada seperti dogma sebuah agama ya, tetapi seperti sebuah cerita tentang kehidupan alien yang di masa lampau membawa Adam ke bumi atas perintah dari Tuhan begitu. Nah, ini masuk di dimensi lain dan saya kategorikan dalam anatomi ini adalah di kolom yang imajiner tapi terjadi di masa lampau. Nah, fungsinya apa? Dengan kita ini kan lagi membahas fenomena yang baru, fenomena yang selama ini ditolak atau dihindari oleh komunitas ilmiah di perguruan tinggi misalnya, ditolak di komunitas ilmiah di lembaga-lembaga penelitian. Padahal fenomena ini ada kemungkinan benar, paling tidak sampai di kategori tertentu begitu ya. Dan dengan memiliki peta atau anatomi yang seperti ini, kita bisa merasionalkan semua hal yang terjadi ini gitu. Jadi sesuatu yang rumit, yang kompleks, itu sebenarnya utuh dalam satu cerita dari masa lampau ke masa sekarang, dari ruang nyata yang bisa kita lihat dan juga ruang dari dimensi lain yang banyak diceritakan oleh orang-orang tertentu juga gitu. Jadi ini sebenarnya satu anatomi yang menunjukkan bahwa semuanya saling terkait satu sama lain gitu. Dan di peta ini atau anatomi ini kita bisa lihat hubungannya bagaimana. Nah, begitu kira-kira Mas Reza, monggo kalau ada diskusi atau pertanyaan lagi terkait dengan anatomi yang saya susun ini. Saya penasaran, ini di bagian imajiner, ini memang kosong begini kecuali 5i ya? Ya. Ini maksudnya kosong ini bagaimana ya Mas Agus? Apa ya, baru hanya ada Urantia aja? Iya, maksudnya kosong ini berarti masih terbuka untuk ditempati. Artinya kita semua boleh meneliti tentang ini dan kita yang sudah meneliti bisa mengkategorikan. Mungkin ada 4i di masa lampau.
Jadi mungkin ada makhluk interdimensional yang ada ceritanya komunikasi di masa lampau. Nah, tempatkan di tabel ini gitu. Jadi yang saya susun ini lagi-lagi bukan final, bukan kesimpulan akhir, dan juga tidak komplit, tidak sepenuhnya terisi, dan tadi ditunjukkan di tabel ini kan masih ada yang bagian yang kosong gitu. Dan Ya, itu tempat yang bisa kalian semua isi gitu. Kalau habis menganalisis satu fenomena, oh mungkin cocoknya ditempatkan di kolom yang ini nih gitu. Jadi nanti silahkan saling melengkapi, kita diskusikan bareng gitu, isinya ini kira-kira yang ini cocoknya gitu. oke. Saya coba akan membahas pertanyaan ya, ini dari Mas Dino Michael. Mas Agus, kalau Flying Saucer Review atau FSR, apakah bisa dibilang jurnal? Ya, kalau FSR memang jurnalnya bukan sesuatu yang apa istilahnya bisa digunakan untuk naik pangkat, kalau istilahnya orang-orang di perguruan tinggi mungkin ya. Kenapa begitu? Karena jurnal tersebut tidak melalui atau tidak bukan disusun oleh publishernya secara mengikuti kaidah ilmiah, dan memang agak sulit ya untuk mengikuti kaidah ilmiah yang ditetapkan di perguruan tinggi atau di lembaga penelitian. Jadi jawaban singkatnya PSR itu bukan jurnal yang terakreditasi, istilahnya itulah. Kenapa begitu? Karena jurnal tersebut memang domain ilmunya, ya pertama domain ilmunya di luar dari kategori yang disepakati selama ini gitu ya. Ada natural science, ada social science, ada humanities, ada studi yang lain begitu ya. Dan ini di luar dari domain ilmu itu dan agak sulit. Dan menariknya mungkin ada beberapa peneliti juga yang membahas bahwa sebenarnya domain ilmu yang dikembangkan di dunia saat ini itu belum komplit. Jadi harusnya kita terbuka dengan penambahan domain ilmu begitu ya. Dan salah satunya adalah FSR tadi. Kalau FSR itu ada domain ilmunya tersendiri tentang UAP misalnya, mungkin tahun ini ada yang terbit tentang UAP, maka FSR bisa jadi publikasi yang terakreditasi. Tapi selama domain ilmu itu tidak disepakati oleh komunitas ilmiah di dunia saat ini, maka akan sulit. Sampai ke penelitinya nomor 5, kategori 5 itu ada penelitinya Dr. Salah, dia bikin publisher atau penerbitan jurnal sendiri, Exopolitik namanya. Dan di sana bahasanya tentang interaksi organisasi gitu ya. Heineck juga punya publikasi penerbitan sendiri untuk jurnal terkait dengan eksplorasi close encounter-nya UFO gitu, termasuk FSR tadi juga. Begitu kira-kira Mas Reza. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Jimmy ya. Mas Jimmy bertanya, Mas Agus, misal ada UFO jatuh, lalu heboh viral gitu ya. Lalu yang turun untuk menindaklanjutinya di Indonesia ini lembaga mana ya? Yang sudah siap atau komunitas mana yang siap untuk menindaklanjuti kehebohan itu? Ya, nah ini belum tahu ya lembaga mana. Tetapi mungkin orang-orang yang terlibat di pemerintahan mungkin punya bisa tahu lembaga mana yang terlibat pertama kali. Mungkin bisa jadi yang turun pertama kali untuk mengamankan, karena ini objek yang aneh begitu ya, yang tidak dikenal, yang konsekuensinya mungkin berdampak pada kesehatan masyarakat atau ketahanan energi dan seterusnya. Itu adalah militer yang mungkin turun pertama kali yang ditugaskan untuk menjaga area tersebut. Kemudian yang kedua yang mungkin turun adalah lembaga-lembaga resmi di bawah pemerintahan seperti BRIN mungkin sekarang ini ya ditugaskan, mungkin siapa orang-orangnya yang di penelitinya di sana yang ditugaskan untuk menganalisis objek yang jatuh tadi itu apa begitu. Dan komunitas komunitas UFO seperti kita ini, Beta UFO misalnya atau Indonesia UFO Network, ya tergantung koneksi aja.
Jadi kalau koneksinya kita bagus, mungkin diajak bisa jadi secara terbuka di publik atau secara rahasia, misal dimintai pendapat bisa jadi. Tetapi memang kita harus menyiapkan dari sekarang mungkin ya, dan teman-teman di komunitas sudah mulai bergerak untuk menyiapkan itu, istilahnya protokol apa yang harus diikuti ketika UFO misalnya jatuh begitu ya, diskusinya udah jalan. Dan mungkin itu bisa jadi referensi suatu saat kejadiannya benar-benar ada begitu kira-kira. Jadi mungkin tugas kita ya memang harus mempelajari fenomena ini, merumuskan satu keluaran yang nanti bisa satu saat dijadikan referensi. Walaupun kalau sekarang mungkin masih ditolak begitu ya, dianggap ngapain gitu. Tapi kita butuh ini untuk di masa depan nanti. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dino. Kalau kategori, kalau paranormal ini apakah bisa masuk kategori 5? Iya. Kalau paranormal bisa masuk di kategori imajiner begitu ya. Lebih fokusnya mungkin kalau hanya sebagai antara satu entitas dengan entitas lain ya 4I. Misal saya didatangin orang tua, kakek-kakek berjubah putih, bertongkat begitu ya. Saat semedi di mana, ya itu komunikasi dari entitas selain manusia masuk di kategori 4I. Tapi kalau saya dibawa ke kerajaannya Nyi Roro Kidul, berarti udah masuk 5I itu, karena di organisasi gitu ya. Udah di kerajaan tuh, di kerajaan dengan manusia kita dibawa ke sana. Nah, itu masuk kategori 5I, tapi di subklasifikasi yang masih A. Kalau yang dibawa ke kerajaan sana itu adalah pemerintahan kita, misal presiden dengan menterinya, nah itu 5I kategori B berarti. Sudah badan pemerintahan dan organisasi, tapi tentu ini fenomena ya yang kita belum kita tidak pernah mendengar informasi seperti itu terjadi. Biasanya kita hanya orang per orang yang masuk di kategori 4I, paranormal begitu, atau 5I, diculik misalnya, dia cerita ke kerajaannya Nyi Roro Kidul misalnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Dino. Bentar, Mas. Membahas masa lalu barunya kenapa fenomena UFO dan alien ini banyak muncul di tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Kenapa di tahun 2000-an akhir fenomenanya nggak muncul ya, atau ditutupi? Nah, itu. Ya, bisa jadi fenomenanya sebenarnya masih muncul, cuman hasil penelitian tentang fenomena itu belum dibukukan, misal belum dijadikan film, belum dijadikan dokumentasi yang ramai di publik, jadi masih belum tersebar. Tapi fenomenanya tetap terus ada gitu. Ada kemungkinan juga di tahun-tahun tersebut, misal disinformasi sering terjadi atau ramai dipublikasikan karena ada perang dingin kah, misal, dan seterusnya. Kalau sekarang misalnya tidak ada, jadi itu tidak ada. Atau kemungkinan lain adalah sudah settle, jadi yang tadinya di tahun 40-an, 50-an manusia ini masih kaget dengan kedatangan ras alien, organisasi dagang alien, dan seterusnya. Tahun 90-an sudah bikin organisasi yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan organisasi alien, sehingga tidak akan ramai lagi begitu ya. Kecuali ada pendatang baru misal dari ras alien yang baru datang ke bumi, yang coba-coba untuk melakukan penelitian kan dan seterusnya, dan mereka akhirnya ramai diberitakan di mana-mana. Bisa jadi seperti itu. Oke. Mas Agus, saya tuh terbesit pertanyaan ya. Tadi kan Mas Agus bilang rata-rata skeptik atau yang bersikap skeptik itu, kenapa kok bisa seperti itu? Karena referensinya film, kira-kira seperti itu ya. Nah, misal Mas Agus, ada yang tidak skeptik, tetapi film dijadikan referensi, gitu. Itu bagaimana ya Mas Agus? Kira-kira Ya, bagaimana itu? Masuk kategori mana itu mungkin? Pertama sih, kalau yang saya maksud skeptik bukan yang referensinya film gitu ya, karena
skeptik tadi kita diskusikan, skeptik itu bisa sampai di kategori satu tier gitu ya, sampai di dokumen FOIA, di mana sumber datanya bukan film yang skeptik ini, tetapi dokumen FOIA, material UFO, kesaksian langsung begitu ya. Nah, kalau yang bukan skeptik, yang lebih cenderung ketika dapat informasi dia mempercayai tergantung ininya ya, tergantung pendapat pribadinya, perasaannya begitu. Kalau dia berdasarkan film, ya akan sangat bervariasi tergantung film mana yang dijadikan referensi. ya tergantung film mana yang dia senang atau yang secara emosional menyentuh dia gitu. Wah, kayaknya ini nih bener gitu. Film ini kayaknya anu banget nih, apa istilahnya menyentuh banget, ceritanya pas banget gitu. Dia akan jadikan film itu sebagai referensinya. Nah, ini kan istilahnya tidak terlalu ilmiah begitu ya, karena film ini adalah hasil susunan dari kalangan mungkin sutradaranya, mungkin dari penulis ceritanya begitu ya. Walaupun penulis cerita ini ada kemungkinan mereka juga mempelajari dari fakta di lapangan. Jadi penulis film ini bisa jadi mempelajari dari fakta di lapangan. Nah, cuman keakuratannya agak harus kita teliti lebih jauh. Keakuratan setiap film itu menggambarkan fakta di lapangan itu sejauh mana. Memang ada film-film yang keakuratannya cukup tinggi. Misalnya kalau terkait penculikan alien, itu yang terkenal yang dari Steven Spielberg, misalnya Taken, yang nanti kita akan punya acara untuk nonton bareng ya kayaknya nanti. Taken itu ada penilaian dari diskusi di forum, itu memang cukup akurat begitu yang digambarkan oleh Steven Spielberg di film tersebut terkait dengan penculikan alien dan seterusnya. Terkait dengan UFO yang jatuh, pertama ceritanya kan di Taken itu, dan itu ada serinya cukup panjang dan menarik karena Steven Spielberg gitu ya. Nah, kalau referensinya film kita gunakan Steven Spielberg, dan ini tentu sudah dipilihkan begitu ya, sudah ada penilaian bahwa film ini memang cukup akurat nih menggambarkan kejadian di lapangan. Nah, ini sah-sah saja secara ilmiah karena udah ada penilaian tadi. Tetapi kalau filmnya misal yang tidak akurat, yang banyak imajinasinya, kita agak sulit untuk menilainya. Jadi lagi-lagi sangat bergantung pada bagaimana film tersebut, lebih ke fiksi atau lebih ke dokumenter malah. Jadi Taken itu kayaknya lebih ke dokumenter, jangan-jangan bukan malah ke fiksi ilmiah, bukan, jadi kayak dokumenter. Nah, kayaknya kayak gitu deh, tergantung sekali, banyak film yang beredar soalnya. Kita harus skeptik terhadap bagaimana sutradaranya atau penulis ceritanya mengadaptasi dari fakta di lapangan, kayak gitu Mas Reza. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir Mas Agus. Mungkin dari Mas Agus ini ada kesimpulan atau ya akankah ini ada kayak materi episode 2 seperti ini? Karena ini sangat menarik sekali gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari makalah atau analisis atau mungkin ya yang saya coba susun, tergantung nanti penilaiannya seberapa ilmiah begitu ya, monggo aja nanti. Tetapi ini sebagai istilahnya sebagai peta awal ketika nanti domain keilmuan ini diterima di komunitas ilmiah. Jadi ini peta awal bagi kita untuk berdiskusi secara ilmiah. Mungkin ada yang sekarang ini komunitas ilmiahnya diskusi di kategori 1. Jadi UFO ini adalah objek fisik begitu ya. Dan mereka bikin publikasi jurnal di kategori 1. Jadi sah-sah aja silakan. Seperti Michael Salla, Dr. Salla, dia bikin publikasi jurnal di kategori 5. Nah, jadi orang-orang yang memang studi fokusnya di kategori 5, Richard Dolan dan seterusnya begitu ya, Michael Salla itu memang akan fokus di kategori 5. Nah, jadi ini semacam peta awal atau anatomi saya sebut tadi yang akan menjadi panduan bagi kita untuk memahami fenomena ini. Jadi ini benar-benar fenomena yang baru akan masuk ke komunitas ilmiah.
yang selama ini selalu ditolak begitu ya, dan sekarang mulai menunjukkan ciri-ciri akan diakomodir di komunitas ilmiah. Jadi ini adalah bagian dari satu makalah saya yang sedang saya susun, dan mungkin nanti ketika makalahnya komplit kita bisa bicara lebih jauh lagi, lebih luas lagi, termasuk tabel yang kosong ini begitu ya, nanti isinya Oh apa, iya. mungkin kayak gitu Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Agus untuk beta Ya, talk kali sama-sama ini. Mas Ini Reza. sangat menarik. Semoga nanti ada pembahasan berikutnya ya Mas Agus Rifani. Siap, insya Oke Allah. teman-teman, sampai di situ beta talk kita untuk yang kali ini. Nantikan beta talk berikutnya setiap hari Sabtu, dan kita akan adakan diskusi yang menarik yang lainnya lagi dengan mungkin dari narasumber yang berbeda-beda pula. Oke, terima kasih Mas Agus. Selamat malam. Mari. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Reza. Selamat malam.